Selamat pagi, ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku terkasih. Seiring datangnya pagi baru, kita patut mengucap syukur, karena itu bertambahnya satu hari kepercayaan Tuhan pada kita. Kita dipercaya melanjutkan kehidupan. Puji Tuhan. Firman yang kita renungkan 2 Timotius 3 ayat 11-12. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudaraku, dua hal yang digandrungi orang modern untuk bisa diraih, yaitu cepat dan mudah. Dua kata ini, yaitu cepat dan mudah, bagaikan punya daya hipnotis yang memukau manusia. Malah dalam banyak kejadian, akhirnya melumpuhkan nalar seseorang. Lihatlah, mental manusia yang ingin meraih kekayaan dengan cepat dan mudah, sampai-sampai tindakannya tidak dipikirkan dulu dengan matang-matang. Cepat dan mudah itu memang buah kemajuan teknologi. Siapa yang pernah membayangkan munculnya handphone yang pintar dan canggih? Dalam satu benda itu, kita bisa memotret, mengirim kabar, membuat video, ada fungsi penunjuk waktu, alat rekam, dan banyak lagi. Saudaraku, ketika kita memandang sosok Tuhan Yesus, ada dua sisi yang melekat pada dirinya. Dalam dirinya ada tabib dan salib. Sebagai tabib, bahkan tabib di atas segala tabib, hadirlah mujizat. Sukacita dihadirkannya. Pada sisi lain, ada salib. Dia menjalani jalan sulit, jalan penderitaan. Dalam kamus kekristenan, tidak ada istilah menjadi murid Tuhan Yesus yang cepat dan mudah. Cepat masuk surga, dan dengan jalan yang tanpa duri. Memang suka ada tawaran bahwa mengikut Tuhan Yesus akan diberkati. Tapi diberkati di sini diartikan sempit. Semata-mata diartikan cepat kaya dan hidupnya berlimpah secara materi. Dan hidupnya seolah-olah selalu bahagia. Tawaran demikian membuai saudaraku, tapi tidak punya pijakan realitas. Terdengar menyenangkan, namun berlawanan dengan kenyataan. Mengapa? Kantong-kantong Kristen di negeri kita ini, penduduknya malah masih berjuang dengan ketertinggalan dan kemiskinan. Kedua, Tuhan Yesus sendiri demi keselamatan kita, Dia menempuh jalan salib. Salib bukan situasi mudah dan nyaman. Keselamatan buat Anda, saya, dan seluruh orang percaya itu mahal.
Jalan terjal dan berat harus dilewatinya. Membawa salib itu tidak cepat dan tidak mudah. Demikian juga Rasul Paulus mengingatkan pada Timotius, rekan sepelayanannya, mengikuti jalan Kristus bukan berjalan di jalan serba nyaman dan mudah untuk meraih sesuatu. Demi Injil Kristus, Rasul Paulus harus mengalami penganiayaan berat. Hidupnya jauh dari kemewahan dan kelimpahan. Apalagi saat di penjara, serba terbatas. Ruang gerak terbatas, dan pemenuhan kebutuhan hidup pun terbatas juga. Oleh karena itu, kita pun ingat ucapan Tuhan Yesus, "Orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Jelas, itu bukan tugas mudah. Dan berjalan memikul salib itu lambat, pelan, jalannya tidak cepat, lantaran memikul beban berat. Saudaraku, kita harus akui bahwa lantaran kemajuan teknologi, pada satu sisi kita memetik hidup yang cepat dan mudah, bahkan disertai kenyamanan. Tapi soal iman dan sisi kehidupan lain, kita tetap berjuang. Hidup itu perjuangan. Ada tangis, ada pergumulan, ada ujian hidup. Memasuki Minggu Prapaskah, kita tetap berada pada jejak yang dilakukan Kristus. Kesukacitaan kita kecap. Pada momen lain, kita harus tangguh dan tabah dengan salib di pundak kita. Kiranya kita tidak kecil hati saat berhadapan dengan jalan lambat dan situasi tidak mudah. Setialah memikul salib. Tidak ada iming-iming cepat dan mudah, tapi yang ada adalah kepastian, sehingga iman kita tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, ringankanlah dan kuatkanlah kami menghadapi rupa-rupa ujian dan pencobaan hidup yang tidak mudah. Berkenanlah bersama kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.